Ini kelihatan sederhana, tapi kata Mahmud Syed Khattab, ini adalah satu tindakan paling sulit dan paling beresiko. Artinya ketika Khalid itu sukses, itu artinya memang sangat gemilang. Karena kalau gagal sedikit, habis. Bayangkan, Khalid hanya kehilangan 12 orang di situ. Itu seangka ini semakin menarik gitu. Sementara lawannya puluhan kali lipat dari situ. Ratusan yang tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah senang sekali Umar El Rozi bisa kembali menyapa Sobat Siroh dimanapun Anda saat ini berada. Masih di channel Siroh TV, channel yang menyajikan kajian ilmu seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Seperti biasa kita akan kembali belajar seputar itu, dan di kesempatan kali ini kita akan belajar di literatur ya. Karena sejarah itu adalah fakta, sehingga kita perlu membutuhkan data-data seputar itu. Dan tentunya bersama guru kita ada Ustadz Asep Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Ustadz, kita akan kembali berbincang seputar literatur Ustadz ya. Iya. Sebagian teman-teman netizen ya atau pemirsa Sirah TV ini mengharapkan ada buku yang dibahas dan berbahasa Indonesia. Nah, cocok. Sesuai ya? Cocok insya Allah. Ya, karena beberapa buku yang untuk membahas itu penting sih, tapi nyatanya belum bisa diakses oleh sebagian besar kita yang karena memang belum ada terjemah. Nah, hari ini bahas buku apa, Ustaz? Atau mungkin alasannya bukan karena tidak ada terjemah. Jadi? Belum selesai belajar bahasa Arab. Waduh, PR lagi nih kayaknya nih. Nah iya kan, masalahnya kan itu. Tidak ada terjemahnya atau belum bisa bahasa Arab. Salah satu yang selesaikan lah. Iya. Jadi kalau belum ada terjemah nggak masalah selama bisa bahasa Arab. Ya setidaknya bahasa Arab lah ya. Iya. Bahasa lain juga perlu. Oke. Nah ini biar memfasilitasi semua nih, orang yang pintar bahasa Arab juga terfasilitasi, teman-teman yang belum bisa juga ada terjemah. Buku apa hari ini, Ustaz? Hari ini buku Ar-Rasul Al-Qaid. Apa tuh, Ustaz, versi terjemahnya? Saya kurang tahu redaksinya persisnya ya, tapi terjemahnya mungkin kurang lebih artinya yang diterbitkan itu redaksinya apa, tapi kurang lebih Rasulullah SAW sebagai panglima perang. Sepertinya ada ya buku yang seputar itu ya, Rasulullah sang panglima. Sudah ini buku ini sudah diterjemahkan, iya. Sudah lama diterjemahkan, dan mungkin ada terjemahan yang lebih baru, mudah-mudahan gitu ya, lebih enak dibacanya. Yang penting penulisnya itu adalah Mahmud Syed Khattab. Kayaknya nggak asing nih, ada ya kayaknya. Teman-teman boleh tulis di komentar tuh yang menemukan judul versi terjemahnya. Kayaknya sih ada di ya mungkin bisa jadi Rasulullah sang panglima atau mungkin kurang lebih begitulah gitu ya. Penerbit yang punya buku ini juga boleh masuk kok. Iya. Kenapa ini menarik Ustaz untuk diangkat? Dan pertanyaan adalah siapa penulisnya tadi, Ustaz? Mahmud Syed Khattab. Memang salah satu yang menarik dari buku ini adalah penulisnya pertama kali. Penulisnya adalah Al-Liwa Ar-Rukn. Jadi ya lebih kurang mayor jenderal gitu ya. Mungkin kalau ada yang lebih mengerti tentang jabatan-jabatan atau hierarki jabatan militer dalam bahasa Arab ini. Beliau orang militer Ustaz ya? Oh iya, yang. Nah, kapasitasnya beliau dalam hal ini militer dengan bukunya seperti apa Ustaz? Itu yang kemudian saya bilang benar gitu. Di satu sisi bahwa beliau adalah seorang jenderal gitu ya, Majen. Artinya sangat mengerti tentang dunia kemiliteran gitu ya. Yang kedua memang beliau adalah seorang intelektual di saat yang sama. Jadi memang aktivitas beliau antara dua, jadi di dunia kemiliteran, dinas, dan kemudian juga di saat yang sama dan di akhir hayatnya itu beliau fokus ke dunia intelektual.
gitu ya, jadi peneliti. Nah, Termasuk juga ulama berarti. ya sebenarnya bisa dikatakan ulama Masya lah Allah, ya. di bidang ini Iya, gitu ya. Karena memang tidak banyak yang mendalami gitu ya. Katakanlah sirah nabawiyah dan sejarah Islam gitu ya, dalam aspek kemiliteran seperti beliau tidak banyak. Ini karya seperti ini langka gitu loh. Bagaimana menonjolkan atau mengangkat aspek militer dalam sejarah Islam mulai dari sirah nabawiyah gitu, dengan latar belakang pemahaman yang kuat terhadap dunia militer itu sendiri, dan bahkan beliau orang lapangan ya. Mahmud Syed Khattab ini lahir tahun 1919 dan meninggal tahun 1998. Lebih kurang 70 tahun lah ya usianya. Nah, beliau itu di tahun 48 di usia kurang lebih berarti 20-an tahun itu sudah ikut sebagai prajurit melawan Israel. Artinya kiprahnya luar biasa gitu. Beliau ini orang Palestina, Ustaz? Irak. Oh, orang Irak. Orang Irak. Palestina kan pada dasarnya atau awalnya setidaknya tidak dipandang sebagai isu Palestina, isu umat Islam. Hari ini aja isu Palestina itu ada isu Palestina. Dulu negara-negara Islam berperan di situ, terutama yang dekat ya, negara-negara Arab. Jadi Irak ngirim pasukan, di antaranya itu Muhammad Syed Khattab. Jadi beliau ini orang lapangan, terus kemudian juga orang inteleknya militer juga gitu lah. Karena beliau juga pernah diutus perwakilan dari Irak ke Britain di tahun, kalau nggak salah tahun 1950-an sekian, dalam sebuah mungkin studi ya, kan biasa ada kayak gitu ya, saya nggak tahu namanya apalah dalam dunia militer itu. Dari berbagai negara ada 100 perwira yang dikirim, dia menjadi nomor satu. Jadi memang orang lapangan ya. Orang lapangan dan orang ahli teorinya juga luar biasa konsep. Jadi mungkin kita perlu membahas sosok beliau deh lebih lengkap, karena karya-karya beliau tentang militer gitu ya dalam dunia Islam, dari mulai sirah nabawiyah dan seterusnya itu yang jelas banyak, bisa dikatakan banyak puluhan. Jadi karyanya juga produktif dalam penulisan, sangat produktif, banyak dan sangat tajam. Ini langka, karya langka, nulisnya langka gitu ya. Jadi mungkin kita perlu membuat ulasan umum ya tentang karya-karya beliau dan beliau sendiri gitu lah. Nantilah, sampai hari ini kita membahas ini dulu, buku Ar-Rasul Al-Qaid. Ini buku menarik dari dulu. Saya sejak tahu buku ini gitu, baca buku ini, selalu mendapatkan insight yang baru, bahkan out of the box. Yes, ya. Artinya kalau kita baca buku sirah secara umum kan penulisnya sejarawan, tapi belum tentu orang militer kan. Termasuk kan ada buku peperangan Rasulullah. Betul, belum tentu orang militer. Iya. Gitu. Tapi ketika seorang militer membaca itu, jadi beda gitu loh. Nanti saya juga berikan contohnya aja, Pak. Nah, yang penting secara umum buku ini, alasan kenapa beliau sampai menulis buku ini, Ar-Rasul Al-Qaid. Sebenarnya ini proyek besar beliau. Bukan hanya menampilkan Rasulullah SAW, berarti beliau juga punya karya-karya lain tentang Qadatul Muslimin, jadi panglima-panglima perang Islam dan sepanjang sejarahnya, terutama di generasi-generasi sahabat dan tabiin gitu ya. Jadi beliau ada buku tentang para panglima Muslim di Armenia, panglima Muslim di Transaksonia, panglima Muslim di Syam, panglima Muslim di Persia, panglima Muslim di Afrika Utara, Maghrib, Andalus gitu. Profilnya berarti. Iya, profil dan kerja mereka gitu loh. Seperti apa beliau ungkapkan dan beliau ulas gitu di situ. Itu menarik gitu ya. Nah, tentu saja nomor satunya adalah Rasulullah SAW gitu ya. Kenapa beliau menulis tema besar ini tentang panglima-panglima perang Islam? Karena beliau orang militer pertama, dan beliau baca buku-buku sejarah peperangan dan kemudian biografi jenderal-jenderal besar gitu.
saya membaca buku-buku itu, gitu ya. Artinya strategi beliau juga dalam kemiliteran beliau juga banyak mengadopsi dari strateginya Rasulullah. Nah Begitu itu Ustaz? saya kurang tahu persis ya kalau kayak Oke. begitu gitu Barangkali ya. aplikatif begitu ya. Penerapan, beliau menerapkan Oke. lapangan. Tapi sebagai orang yang sangat menjiwai sirah nabawiyah gitu loh dan kemiliteran Islam, saya rasa nggak mungkin enggak kan gitu ya. Ya. Bahwa itu berpengaruh di lapangan. Cuman beliau sejak tahun 64 sudah pensiun. Artinya cukup dini lah, pensiun di usia 45 tahun gitu ya. Karena beliau kemudian lebih konsentrasi ke ini, ke apa namanya, ke dunia akademiknya Oke. gitu loh. Makanya beliau memang di dua dunia ini, dunia militer Mahir di aktif dan keduanya ya. kemudian akademik sebagai peneliti. Nah, jadi saya membaca buku-buku itu gitu loh. Dan buku-buku itu berhasil menampilkan sosok dari para panglima besar gitu, kayak Hannibal, kayak Alexander the Great, kemudian macam-macam lah gitu ya. Itu bisa menjelaskan kepada kita yang membacanya hari ini gitu loh. Seakan-akan kejadian itu baru saja terjadi. Jadi bukan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu gitu loh. Yang tentu ada perbedaan, banyak perbedaan gitu. Karena memang cara menyajikannya gitu ya, cara menyajikannya. Jadi sederhana, kemudian mudah ditangkap gitu. Jadi tidak hanya faktor kekuatan data yang ditampilkan ya, tapi Cara menyajikan. Ya justru masalah beliau itu. Artinya ketika beliau membaca buku-buku itu dan buku itu menarik gitu. Kemudian tentu saja sebagai seorang muslim yang punya ghirah yang kuat terhadap din gitu, beliau membaca Rasulullah SAW itu memimpin hampir 30 peperangan loh ya selama 9 tahun itu, dan itu beliau tidak ada yang kalah. Tidak ada yang kalah gitu. Terus kemudian hasilnya luar biasa, sangat impresif, sangat spektakuler, efeknya besar gitu. Dan begitu juga peperangan setelah itu kan, menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, itu kan terlalu besar gitu. Imperium loh. Dan 2 imperium di waktu yang sama bisa dikalahkan. Ini kalau bukan orang-orang hebat kan nggak bisa. Betul, yang berperan bukan hanya pemimpin-pemimpin, tapi ini kan dalam konteks biografi gitu ya. Ini beliau merasa, loh, tapi ketika baca buku sirah, baca buku tarikh gitu, itu susah sekali untuk bisa mendapatkan gambaran tentang strategi, perencanaan, tindakan-tindakan di lapangan gitu yang lakukan, atau pencapaian-pencapaian dari panglima-panglima besar ini dari mulai Rasulullah SAW, itu tidak bisa dibaca dan didapatkan dengan mudah gitu loh. Data ada tadi, data banyak gitu. Tapi beliau rasa orang yang membaca tidak akan merasa ini udah terpenuhi semua ekspektasinya, apalagi peneliti gitu. Apalagi yang mengerti di lapangan atau orang militer. Ini banyak sekali yang belum terangkat ini dan belum tersusun. Maka beliau sampai bilang di situ, ini ada jinayah al-uslub. Jadi ada kecelakaan, dalam tanda petik beliau bilang, kecelakaan dalam cara menyajikan sejarah, dalam hal ini yang terkait dengan aktivitas militer ya gitu. Ada beliau intinya kecelakaan dalam tanda petik ya, dalam petik beliau jinayat al-uslub, kecelakaan dalam cara penyajian. Itu yang beliau mendorong menulis buku ini. Artinya harapan beliau ketika orang membaca Rasulullah SAW, kiprahnya di lapangan atau di medan tempur ya, atau dalam peperangan, itu bisa tahu persis dalam perang ini latar belakang persoalannya gimana gitu ya. Artinya kondisi umat Islam sebelum perang itu dan lawannya juga gitu. Beliau gitu penyajikannya. Jadi ada latar belakang gitu. Terus kemudian alasan atau penyebab perang itu apa gitu ya. Terus kemudian data pasukan, jumlahnya berapa, bla 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 gitu, komposisinya dan sebagainya. Kemudian strategi yang diterapkan oleh kedua belah pihak, Rasulullah SAW dan musuhnya. Oh, musuhnya juga dibahas. Oh iya dibahas, dua-duanya dibahas gitu kan. Dua-duanya dibahas. Kemudian kejadian di lapangannya persisnya ketika kalau terjadi pertempuran ya. Itu seperti apa persisnya. Enggak berbicara tentang terlalu detail, enggak, yang penting analisanya gitu loh. Dengan data-data yang ada gitu. Nah, kemudian setelah itu bagaimana perang itu berakhir
atau aktivitas itu berakhir, siapa pemenangnya, dan kenapa menang dan lain sebagainya. Kalau kemudian kalah kenapa kalah, bla 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 dan seterusnya. Nah, terus kemudian dampaknya secara umum peperangan itu terhadap kondisi lingkungannya. Itu yang beliau lakukan. Itu yang beliau sebut atau yang beliau upayakan sebagai katakanlah merevisi atau membuat suatu inovasi barangkali ya gitu ya, dalam cara menyajikan maghazi itu peperangan Rasulullah SAW. Bukan hanya Rasulullah SAW, nanti ke Khalid bin Walid juga begitu dan lain sebagainya juga begitu. Sa'ad bin Abi Waqqas di setiap peperangannya tadi itu kan ada di Armenia, ada di Syam, ada di Persia dan lain-lain. Artinya ini buku cocok untuk siapa, Ustaz? Apa untuk orang-orang militer aja? Kalau militer pasti, kalau militer cocok sekali gitu loh. Yang jelas bagi kita, bagi siapapun umat Islam ya, karena kan maghazi peperangan kan bagian dari bagian dari sirah nabawiyah gitu loh, bagian dari sirah nabawiyah. Yang jelas yang bisa kita dapatkan, maksudnya dari cara penyajian Mahmud Syed Khattab itu adalah gambaran yang utuh, dan kemudian kita bisa mencerna gitu ya secara logis gitu loh, bagaimana jalannya sebuah pertempuran, bagaimana sebuah proses kepencapaian atau kemenangan yang dicapai oleh Rasulullah SAW. Gitulah. Di situ sangat-sangat kelihatan sekali bahwa Rasulullah SAW sebagai ahli strategi. Sangat kelihatan sekali. Tidak melulu hanya pertolongan Allah gitu, masih tidak. Justru beliau masalah bahwa ada pertolongan Allah berupa malaikat itu saya nggak bahas. Karena itu bukan analisa. Ya. Wahyu lah ya. Ya. Artinya beliau kan ingin menganalisa gitu. Artinya dari segi sebab akibat pun memang ini ya ada mesti analisanya beliau tajam sampai sana ya. Lah justru sisi itu kan yang bagi kita ya. Bahwa sebab akibat itu kan sebenarnya adalah optimalisasi upaya manusiawi sebagai syarat untuk mengundang pertolongan Allah kan? Kan begitu. In tansurullah yansurkum. Pertolongan dari Allah itu kan setelah kita melakukan sesuatu. Kan begitu. Dengan maksimal ya. Oh ya jelas dong. Jelas dong gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun tuh setelah ada ikrar dan ada kemudian implementasi atau pembuktian istiqomah itu. Kan di situ letaknya. Maka beliau justru ingin menonjolkan, ingin memaparkan kepada kita sebagai manusia. Kan Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Ya kan sisi ini yang bisa kita tiru. Bahwa kemudian Allah menurunkan pertolongannya kan bukan sesuatu yang bisa kita undang dalam arti kita rekayasa kan, itu mah ya kehendak Allah gitu. Yang ada adalah bagaimana kita mengundangnya. Ya dengan cara optimalisasi upaya manusiawi itu gitu loh. Sehingga bisa kita baca dengan mudah, tapi sulit untuk tidak berdecak kagum. Sulit sekali. Penasaran kayak ini sih. Oh sangat ini. Tapi bacanya harus perlahan-lahan ya. Karena kalau nggak perlahan-lahan kayaknya biasa-biasa aja. Karena kan contohnya masuk ke perang Uhud. Lah perang Uhud kan biasa kita baca. Ya kan? Ya di banyak literatur juga udah kita tahu. Iya, tapi ketika beliau membahas perang Uhud itu lain dari sejak memulainya. Contohnya beliau tonjolkan sekali bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan informasi, gitu ya. Tentang pasukan Uhud itu. Di sini ditonjolkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan update, gitu loh, informasi intelijen lah otomatis ya tentang aktivitas pasukan Quraisy dari Mekah ke Madinah. Dapat update loh. Dari Abbas, paman Nabi SAW. Yang itu saat itu masih di Makkah ya? Iya dong. Makanya saya sih merasa semakin banyak yang menguatkan gitu ya. Atau data yang menguatkan bahwa Abbas itu memang ditanam. Abbas itu intelnya Rasulullah SAW di Makkah. Iya dong. Karena kalau dari Uhud menjelas perannya. Jadi begitu pasukan Quraisy itu bergerak, Abbas itu juga mengirim surat
Mmm. Maka Madinah itu ditempuh oleh pasukan, tentu saja kan jumlahnya besar. Mhm. Itu bisa mencapai 7 hari bisa jadi, gitu ya. 7 hari baru sampai ke Madinah. Ini kurirnya Abbas cuman 3 hari. Ini kan penting nih. Iya. Berarti kan yang penting 3 hari bukan masalah lebih cepatnya, tapi yang paling update kan. Mhm. Paling update. Karena nunggu apa namanya finalnya gitu, persiapan final Quraisy di Mekah dan mereka berangkat ke Madinah. Artinya sampai betul-betul berangkat itu informasi terakhir yang diberikan oleh Abbas. Gitu loh. Maka kemudian sampailah berita itu 3 hari, berarti kan 4 hari sebelum pasukan Quraisy tiba. Gitu loh. Nah, dan di 4 hari terakhir itu Rasulullah kemudian melakukan cross check. Artinya beliau kemudian mengirim orang dari Madinah gitu untuk menyerap informasi. Jadi dikirim ke jalan, ke tengah, ke depan, gitu loh. Jadi nanti antara informasi paling mutakhir, paling update dari Abbas itu nanti akan digabungkan dengan informasi terakhir yang lebih update lagi yang didapatkan dari intel beliau langsung. Dan otomatis ini kan menjadi pengayaan data di sini. Ini kan apa nggak menarik ya sebenarnya? Artinya ketika bicara bahwa mereka ini menang, katakanlah ketika masuk ke medan perang tuh dengan iman yang membuncah, itu mah jangan tanya. Gitu loh. Itu sih jangan ditanya itu. Ibarat kata itu terlalu terlalu general dan terlalu apa istilahnya normatif lah gitu ya. Emang pasti kaum muslimin begitu pada umumnya, walaupun tentu saja ada detailing gitu ya. Tapi kan sisi ini yang justru kurang terangkat oleh kita. Bahwa Rasulullah SAW mendapatkan informasi paling update dari Abbas, dan Abbas itu posisinya di Mekah sebagai intel beliau, otomatis lah gitu ya. Terus kemudian beliau cukup mengirim intel juga gitu loh, untuk kemudian di sisi 4 terakhir itu mendapatkan informasi terbaru, dan itu ada pengayaan data, ada penggabungan data untuk kemudian beliau menganalisa. Artinya bahwa kemudian beliau mengumpulkan tokoh-tokoh muhajirin dan ansar, gitu, terutama ansar, untuk musyawarah sebelum Uhud. Yang kemudian di situ ada opsi bertahan di dalam kota atau keluar dari kota, yaitu ke Uhud kan gitu. Ya akhir yang dipilihnya kan keluar ke Uhud gitu ya. Tapi musyawarah ini gitu ya, itu based on data awal. Artinya musyawarah itu sebagai lanjutan dari analisa terhadap data-data yang ada. Jadi bukan semata-mata mimpi. Betul kan Rasul ada mimpi kan di situ. Dan Rasul selalu menakwilkan mimpi itu. Takwil mimpi gitu lah. Mimpi itu bukan perintah, tapi ya mimpi biasa, jadi khabar secara umum gitu. Yang kemudian ditakwilkan oleh Rasulullah SAW bertahan di dalam kota. Nah, para sahabat melihat selama ini adalah syuru, artinya terbuka kan. Maka mereka menyampaikan pendapat mereka yang intinya kemudian minta keluar. Tapi ingat, ini semua berdasarkan analisa-analisa yang sudah dibuat terhadap data-data sebelumnya. Ini menarik. Bahwa aktivitas Rasulullah SAW itu didahului dengan pengayaan data dan kemudian kekuatan analisa. Baru musyawarah, kemudian eksekusi. Ya. Kan ini asik kan? Iya. Kan ini jarang ditonjolkan. Kalau kita baca Mubarakfuri kan bisa selewatan aja yang kayak gini. Iya. Artinya nggak menonjol gitu loh. Belum lagi dihadirkan datanya dari seorang Maijen ya. Nah ya itu dia. Artinya kan makin kuat ya. Nah itu pemahamannya juga. Iya otomatis penting sekali ini. Gitu loh. Nah terus masih tentang Uhud ini contoh ya. Beliau mengungkapkan tentang kesimpulan akhir Uhud. Ini kan sering ya, saya sih sering ngangkat ya, berkali-kali ngangkat maksudnya gitu. Secara umum Uhud itu kan dengan katakanlah sederhana gitu. Sesimpel itu orang menyimpulkan kaum muslimin kalah di Uhud. Kan itu. Beliau di sini tegas. Artinya ini beliau mengatakan ini bukan kemenangan Quraisy. Pertama gitu. Quraisy tidak menang. Sebelum beliau mengatakan siapa yang kalah di sini, Quraisy tidak menang di Uhud ini. Beliau jelas menyatakan itu.
dan beliau punya alasan, menjelaskan alasannya. Itulah. Ketika berbicara tentang kesimpulan akhir atau hasil akhir dari perang ini gitu ya. Jadi Meskipun berhasil memukul mundur kaum muslimin ya. memukul mundur gimana? Ya, kaum muslimin akhirnya kan terdesak begitu. Nah, beliau membahasakannya apa? Kaum muslimin menderita kerugian besar. Itu bahasa beliau tuh. Ya, tapi kerugian besar bukan berarti kekalahan. Beda antara kerugian dengan kekalahan. Kenapa? Karena untuk disebut menang dan kalah dalam perang itu ada berbagai pertimbangan. Itulah. Nah, pertama, baca baik-baik kondisi perang Uhud. Dimulai perimbangan jumlah pasukan. 3.000 melawan 700. Kan gitu. Oke. Yang 700 ini setelah babak pertama itu kan otomatis sudah pecah-pecah sebenarnya. Sudah tidak lagi menyatu yang 700. Kan gitu. Berarti sebenarnya yang tersisa di tengah itu nggak nyampe 700. Karena terpecah-pecah. Kan gitu. Nah, itu kan kemudian berhasil dikepung dengan strategi Khalid yang bisa melewati jabal atau bukit pemanah dan kemudian menjepit dari belakang. Pasukan Quraisy yang sudah mundur kembali. Akhirnya dijepit kan. Itu sudah kurang dari 700 loh. Dalam kondisi seperti ini, apalagi kalau kita tahu tentang karakter Khalid. Apalagi kalau tahu secara khusus karakter Khalid gitu ya. Dan secara umum dalam kondisi perang seperti ini kata beliau, seharusnya apa? Habis, musnah. Dan kalau kita baca karakter Khalid, beliau membahas tentang Khalid di buku yang lain secara khusus. Khalid itu karakternya nggak akan membiarkan lawan itu kalau sudah dalam posisi terdesak itu diberi peluang untuk bangkit, untuk berdiri lagi, harus habis. Itu karakter Khalid. Sebagaimana kita bahas kemarin di podcast sebelumnya lah, ada tentang Khalid bin Walid di Persia ya. Makanya dia bisa nyantai setelah selesai dari Firad itu, haji ke Mekah. Pede betul gitu loh, bahwa dipastikan gak ada perlawanan. Gak akan ada perlawanan karena dia sudah ngitung, gitu loh. Jenderalnya pergi, Khalid itu, ya walaupun dia tinggal terang-terangan sih, tapi tetap saja kan itu riskan banget. Tapi Khalid begitu cara karakternya begitu. Sebab itu beliau mengatakan Quraisy tidak menang dalam hal tidak menang karena kalau mau dibilang menang Quraisy di sini gitu, ya harusnya habis, gitu loh. Kaum muslimin 10% kata beliau, 10% 70 orang yang gugur kan dari kaum muslimin. Kan dari 700. 10% dalam situasi seperti itu kecil, terlalu kecil. Itu kerugian yang kecil, enggak seberapa. Karena seharusnya habis, gitu loh. Dan memang target Quraisy sendiri ketika mereka datang dari Mekah ke Madinah, targetnya apa? Melumpuhkan Madinah kan, menghabisi Madinah kan. Targetnya kan itu. Lah karena Madinah itu menjadi batu sandung yang luar biasa. Jelas mengalahkan mereka di Badar sebelumnya. Terus kemudian mereka secara ekonomi tidak bisa bergerak sedikit pun kan. Pokoknya nggak bisa ke Syam aja, ke utara nggak punya jalur. Otomatis Madinah itu harus dalam kendali mereka, harus mereka lumpuhkan, gitu ya. Lah dengan begini kan sebenarnya siapa yang lumpuh? Madinah lumpuh nggak? Enggak kan. Ketika mereka kemudian meninggalkan Uhud, Madinah nggak lumpuh. Orang ketika Abu Sufyan teriak, "Afikum Muhammad," Muhammad masih ada. Abu Bakar masih hidup. Umar masih ada. Kan teriak oleh Umar, semua yang kau sebut ada di sini. Gagal. Karena mereka tahu memang targetnya itu. Gitu loh. Jadi bahwa mereka targetnya melumpuhkan Madinah nggak berhasil. Nggak ada sama sekali. Bahwa kemudian mereka bisa membuka jalur dagang yang dikuasai Madinah, nggak ada. Artinya ketika target dari satu peperangan itu tidak tercapai, itu nggak bisa dikatakan menang. Sudah begitu, apakah kekalahan ini, katakanlah kalau disebut, kerugian ya, bahasa beliau kerugian, khasair. Apakah kerugian ini meneror mental pasukan Muslim, berhasil menjatuhkan mental kaum muslimin? Ini lagi-lagi di sini kepemimpinan Rasulullah SAW sangat dahsyat. Kan ada Hamro Asad kan, misi Hamro Asad.
Kata beliau sama sekali nggak mempengaruhi mental kaum muslimin. Buktinya hanya sehari berselang besoknya Rasulullah SAW itu kemudian mengumpulkan pasukan dan mengejar pasukan Quraisy yang sedang pulang. Mengejar. Kenapa mengejar? Karena Rasulullah SAW justru yang menghitung. Pasukan Quraisy pasti di jalan mikir, kenapa kita nggak habisi? Mumpung kemarin sudah babak belur. Betul, pasukan Quraisy ada di Rauha, sedang berkemah di Rauha. Rauha sekitar 70 km dari Madinah. Belum sampai Mekah, otomatis lah sehari. Nah, mereka di situ lagi berunding. Kita balik aja gitu ke Madinah. Mumpung mereka babak belur kemarin, kita habisi sekalian. Sayang ini rugi, kan gitu. Rasulullah itu sudah nangkap itu. Maka beliau gitu sebelum mereka bergerak balik Madinah, beliau sudah bergerak mengejar mereka ke Hamra Asad 14 km dari Madinah, gitu loh. Dan beliau lebih dulu ngirim kurir, gitu ya. Artinya melalui orang lah, pedagang sih. Sampaikan kepada mereka kalau kalian jumpai di jalan, karena diprediksi Rasul mereka berhenti, bahwa kami mengejarnya. Dan Rasul sedang dalam posisi siap. Betul, si pedagang itu nyampe. Otomatis Quraisy nanya, gimana kabarnya di belakang? Kalian sedang dikejar. Jadi teror ya. Bayangkan. Artinya yang penting di sini sebenarnya kata Maijen Mahmud Syed Khattab, tidak ada pengaruh sama Rasulullah menunjukkan bahwa kerugian besar di Uhud itu tidak menjatuhkan mental mereka, tidak meneror mental mereka. Mereka langsung ngejar. Dan yang menarik, kemudian ini belum tonjolkan nih di sini terkait dengan masalah ketahanan mental itu. Rasulullah SAW hanya membawa atau mengizinkan yang bergabung dengan beliau ke Hamra Asad itu untuk mengejar itu, yang ikut kemarin di lapangan. Jadi yang kan ada 700 kan belum total. Ada sebagian yang nggak ikut kan. Bukan orang baru berarti ya? Bukan. Artinya bahkan beliau tidak memasukkan orang baru. Orang yang kemarin di Uhud itulah yang ngejar. Itu kan untuk membuktikan bahwa mental mereka masih kuat. Beliau hanya meminta beberapa orang untuk tidak berangkat karena luka yang terlalu berat. Tapi yang enggak semuanya. Untuk menunjukkan bahwa yang dibawanya itu bukan yang seger, yang enggak ikut. Tapi yang kemarin ikut, yang terluka-luka itu mengejar kalian. Ini kan menambah bobot berita yang dibawa si kurir. Gitu loh. Jadi mereka jauh dari kata down gitu loh. Apa tuh istilahnya gitu. Enggak ada istilah insecure gitu. Apa kayak istilahnya? Enggak perlu healing. Mereka berangkat. Ini kan kecerdasan beliau yang luar biasa nih. Strategi yang luar biasa. Dan ini kan teror mental kan sebenarnya ke Quraisy. Kami jangan pikir kami ini loh down gara-gara kemarin. Enggak. Nih kau datang lagi. Tapi dengan strategi itu beliau melalui kurir. Karena kalau bisa kan emang enggak benturan. Risiko besar. Gitu loh. Dan begitu Quraisy dengar itu, betul. Waduh, kalau kayak gini mah. Kemarin aja dengan kondisi sudah ibaratnya di atas angin, mereka tidak berhasil menghabisi, apalagi sekarang. Akhirnya balik. Ini menarik nih. Yang kayak gini tuh ditonjolkan oleh beliau. Gitu loh. Dan ini pemimpin hebat. Gitu loh. Lainnya di perang Mu'tah. Ini terkait dengan Khalid sih. Gitu. Menarik tentang Khalid. Bagaimana kepemimpinan Khalid bin Walid. Yang penting bosnya gini, Khalid itu kan mendapat julukan Saifullah. Ini saya ingin mensinkronkan antara julukan yang diberikan Rasulullah SAW kepada Khalid, yaitu Saifullah, pedang Allah al-Maslul, pedang Allah yang dihunus gitu ya, dihunuskan di hadapan orang-orang kafir. Itu kan didapatkannya di sini. Khalid di Mu'tah, Rasul di Madinah. Tapi kan sekarang ada layar besar, Rasulullah nonton. Dan Rasul menceritakan. Maka setelah Zaid bin Haritha gugur, Ja'far bin Abi Thalib gugur, kemudian Abdullah bin Rawaha gugur. Nah kemudian kan maka komando pun, atau katakanlah bendera komando pun dipegang atau di tangan pedang
Allah. Khalid bin Walid. Itu kayak live report. Wih, live report memang. Live report. Live report. Dan Rasul menunjukkan wajah yang berseri di situ. Artinya kaum muslimin tidak salah untuk menunjuk orang yang tepat di saat seperti itu. Yang paling pas siapa? Masalahnya kan Khalid itu baru 2 bulan masuk Islam. Yang lebih senior loh, iya kan, yang lebih senior kan banyak kan gitu loh. Tapi dalam kondisi seperti itu mereka sepakat Khalid. Rasulullah itu senang sekali di situ. Karena memang Rasulullah tahu memang dalam kondisi begitu Khalid yang tepat. Gitu. Nah, maksud saya antara Rasulullah SAW, sikap Rasulullah SAW yang begitu senang dan merestui jelas, bahkan memberi gelar kepada Khalid gitu, sebagai pedang Allah dalam satu seperti itu, memang betul-betul Khalid itu. Apa yang dilakukan Khalid? Dengan 3.000 pasukan melawan 100.000 pasukan. Ini yang disebut oleh Syekh Muhammad Syed Khattab. Dalam buku sirah kan 200.000. Oh gitu. Lah kan? Buku sirah kan banyak kan 200.000. Iya. Kata beliau 100.000 saja terlalu besar. Artinya kurang dari itu. Kurang dari itu. Beliau membaca data siapa saja yang bergabung bla 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 gitu, dan kemudian bobot dari peristiwa itu. Artinya untuk sampai ke 200.000 berlebihan. Beliau begitulah. Tapi tetap besar kalau puluhan ribu sekalipun lawan 3.000. Gitu ya. Nah, yang penting kemudian beliau sebagai orang lapangan gitu. Beliau kan mengatakan bahwa yang dilakukan Khalid itu memang menarik mundur pasukannya. Menarik mundur dari kepungan. Nah, kan jelas pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar, puluhan kali lebih besar, kan 3.000. Kalau 30.000 aja sudah 10 kali lipat. Iya. Ya kan? Apalagi di atas itu maksudnya. Itu dikepung kan. Karena emang ingin dilalap itu. Ingin dikunyah habis itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang dilakukan Khalid? Menarik mundur. Paling realistis menarik mundur. Agar tidak jatuh korban lebih besar. Kan gitu intinya. Nah, caranya gimana gitu ya untuk menarik mundur ini? Khalid itu menyiapkan pasukan di belakang. Dari itu pasukan yang terpilih orang-orangnya. Hebat-hebat, kuat-kuat. Dengan jumlah yang lebih kecil daripada yang di tengah otomatis. Atau yang di kepung itu. Jadi kan dibagi 2. Jadinya kan contohnya mau mundur ke belakang sini. Nah, pasukannya kan tadinya di tengah di sini. Ya kan? Nah, beliau kemudian mundurkan sebagian. Ini yang kuat-kuat. Dan coverage area dari pasukan belakang ini walaupun minoritas, luas. Jadi perangnya nggak berkumpul di satu lokasi. Jadi di sekian blok tak dilebarin supaya ada jalan keluar. Kan gitu loh. Nah, dan ini dia lakukan pertama dia memanfaatkan itu masuk waktu malam. Artinya udah gelap. Musuh nggak lihat. Dia langsung ubah gitu formasi pasukan. Iya. Termasuk yang tadi belakang depan belakang, itu yang belakang kecil, tapi juga yang tadinya di kanan jadi di kiri, pokoknya diacak semua gitu terus di belakang. Yang di belakang tuh kemudian bagaimana bergeraknya agar supaya melebar. Itu yang belakang itu. Dan mereka kuat-kuat sehingga musuh kan ngeri gitu loh menghadapi kelompok-kelompok yang elit ini. Terus di antara mereka ini ada yang bertugas ya semuanya sambil berteriak-teriak. Menyuarakan suara yang ini dan kemudian sambil bergerak ke sporadis kanan kiri kayak gitu supaya memunculkan debu yang sangat besar. Sehingga mayoritas musuh itu menduga ada bantuan. Ada bantuan. Sehingga ketika ini mundur pelan-pelan ke belakang, itu nggak berani ngejar. Gitu loh. Nggak berani ngejar, gitu loh. Kunci Khalid di sini memang yang di belakang ini harus betul-betul kokoh karena kalau mereka bisa kedesak jalan keluar jadi sempit kan. Gitu loh. Nah, akhirnya berhasil mundur. Ini kelihatan sederhana, tapi kata Muhammad Syed Khattab, ini adalah satu tindakan paling sulit dan paling beresiko. Artinya ketika Khalid itu sukses, itu artinya memang sangat gemilang. Karena kalau gagal sedikit, habis. Gitu loh. Habis. Bayangkan. Khalid hanya kehilangan 12 orang. Di situ. Itu seangka ini semakin menarik. Gitu. Sementara lawannya puluhan kali lipat dari situ. Ratusan yang tewas. Ini. Di sini yang membuat kemudian ketika sampai di Madinah, orang-orang Madinah kaum muslimin kan udah terima.
Betul, mereka sedih karena banyak yang gugur, ada keluarganya. Tapi bahwa pasukannya itu mundur, itu nggak terima mereka. Furor, kalian pecundang, melarikan diri dari medan tempur. Kata Rasul, laisu ulaika bifurrar. Enggak, mereka tidak bukan pecundang, enggak kuror. Mereka akan balik lagi. Karena Rasul tahu, memang harus begitu. Dan ini Khalid memang luar biasa. Maksudnya antara gelar yang diberikan Rasulullah Saifullah dengan apa yang dilakukan Khalid di lapangan. Di sini kan permulaannya ini kan sebelum kemudian prestasi berikutnya kan. Itu memang dahsyat. Rasulullah tuh membaca sebagai pemimpin harus pintar membaca talenta orang-orang yang akan diserahi. Tanggung jawab penting, misi-misi penting. Ini banyak lah gue itu. Dan itu difahami betul sama Mas sangat sebagai seorang Majen. Asik. Masya Allah. Ini asik. Baik, jadi ini cocok banget ya buat orang-orang yang punya interest dengan sirah nabawiyah. Kepemimpinan juga. ya. Secara spesifik kepemimpinan lah otomatis ya, karena artinya nggak cukup orang yang di bidang militer saja yang enggak ya, lebih luas. Tentu semua yang terkait dengan Rasulullah kan otomatis. Iya. Bagian dari jangan sampai merasa cukup membaca biografi Rasulullah selesai. Ada banyak buku yang perlu kita kaji lagi seputar kepemimpinan Rasulullah. Dan sepertinya sudah ada terjemahnya dengan judul Rasulullah Sang Panglima. Mungkin nanti bisa cek di link di deskripsi ya. Oke, terima kasih Ustaz Jazakallahu khair atas ilmunya untuk kita semua. Dan kita harus akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.